Saudara, pernahkah engkau malas berdoa? Atau merasa bahwa doa-doa yang engkau ucapkan itu terasa hambar? Mazmur 5 ayat 3 berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanmu dan aku menunggu-nunggu. Kita sering mendengar ungkapan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu memberikan arti bahwa betapa pentingnya doa bagi orang-orang percaya. Tetapi dalam prakteknya ternyata tidak seperti itu. Selalu ada alasan bagi orang untuk tidak berdoa. Selalu ada alasan bagi orang untuk malas berdoa. Bahkan ketika dia lupa untuk berdoa. Jika orang tidak berdoa, kemudian dia mencari alasan dengan berkata, saya terlalu sibuk. Ingat, Yesus memiliki jadwal pelayanan yang padat, tetapi ia meluangkan waktu untuk berdoa. Lain lagi, ada yang berkata, saya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Bagaimana kalau saudara mencoba berbicara kepada Tuhan di dalam doa, seperti ketika saudara berbicara dengan seorang teman? Atau engkau berkata, aku tidak butuh, aku tidak perlu berdoa. Engkau berkata seperti itu karena engkau tidak tahu kepada siapa engkau berdoa. Kepada Allah, Tuhan Raja segala Raja. Atau engkau berkata, doa tidak mengubah situasi, hanya mengubahku. Siapa bilang doa mengubah hidupmu, juga doa bisa mengubah situasimu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Aku mau berdoa, tetapi suaraku tidak terdengar bagus. Ingat, doa itu bukan soal suara, tetapi doa yang benar keluar dari dalam hati. Atau engkau mengatakan bahwa aku lebih suka baca Alkitab, tapi tidak dengan doa. Tanpa keduanya, tanpa membaca Alkitab, tanpa engkau berdoa, maka percakapanmu itu hanya satu arah. Atau engkau tidak berdoa dan kemudian engkau berkata, aku lagi punya masalah. Aku nggak siap. Justru terimalah undangan Tuhan ketika dia berkata, marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Atau terakhir, alasan orang tidak mau berdoa, dia bilang, aku nggak tahu caranya bagaimana memulai berdoa. Nah saudara, bagaimana kalau engkau mulai berdoa dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami? Kita menyadari bahwa doa adalah bagian penting dalam kehidupan rohani, tetapi tidak selalu kita melakukannya. Selalu saja ada halangan untuk berdoa dan menghalangi kerinduan kita. Beberapa penyebab mengapa sulit berdoa. Yang pertama, sulit berdoa karena kita orang berdosa. Oleh karena itu, orang berdosa secara alamiah selalu tertarik kepada dosa. Bukankah waktu kita sedang hidup dalam dosa, kita makin sulit untuk berdoa? Kita mencoba menjauhkan diri dari Tuhan. Mengapa? Sebab ketika kita berdoa, kita sedang bercakap-cakap dengannya. Dan kita takut dosa itu justru disingkapkan oleh Allah. Jadinya kita malas, kita enggan berdoa karena dosa yang kita tutup-tutupi. Singkat kata, dosa dan doa itu saling berlawanan. Di mana ada dosa, doa pun sirna. Itu sebabnya kita mesti memelihara kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Kesucian hidup makin mendorong kita bersekutu dengan Tuhan dan membuat kita makin ingin menikmati kehadirannya dan juga mendengar firman-Nya. Orang yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk firman Allah akan mengingini firman Allah terus-menerus.
Dan orang yang mengingini firman Allah terus-menerus akan rindu untuk bercakap-cakap dengan Allah di dalam doa. Orang yang hidup dalam kekudusan akan selalu rindu untuk bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, sulit berdoa adalah karena kita merupakan target dari serangan iblis. Ia senantiasa berupaya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak ada yang lebih dirindukan iblis selain melihat kita jauh dari Tuhan, jauh dari kasih-Nya. Iblis tahu bahwa di dalam doa kita berada dalam hadirat Allah secara nyata. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh iblis. Iblis tahu persis bahwa doa bisa mengubah banyak hal. Karenanya ia sangat tidak menginginkan itu. Doa sungguhlah suatu peperangan rohani. Efesus 6 ayat 18. Ia juga tidak ingin kita berubah. Ia tidak ingin kita diubah dengan doa. Itu sebabnya, tatkala kita ingin berdoa, ia selalu menghadirkan kepentingan lain yang mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu. Ia berusaha meyakinkan kita bahwa doa dapat menunggu, sedangkan kepentingan yang dia sodor-sodorkan tidak dapat menunggu lagi. Atau engkau tidak berdoa sebab engkau tidak mementingkan doa itu sendiri. Karena apa? Engkau lebih mementingkan tindakan secara langsung. Padahal jelas doa sangat besar manfaatnya. Doa bisa mengubah hidupmu. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani dari orang Kristen bersama dengan Allah. Sebab doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah cara yang aktif untuk mengasihi dan juga berhubungan dengan orang lain. Bahkan doa meluangkan tempat dalam hati sang pendoa untuk mendengar koreksi Allah. Allah menasihati kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ketika ia berkata, tetaplah berdoa. Karena itu sikap bermalas-malasan berdoa adalah sebuah dosa. Karena itu apapun yang menghambat hubunganmu dengan Allah atau apapun yang menggiring engkau dalam pengandalan diri sendiri, jauhi itu. Mengapa? Sebab itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Doa berarti menunggu kehendak Tuhan. Dan bagi orang yang tidak sabaran, orang yang kurang sabar, berdoa itu sama halnya dengan membuang waktu. Kita seringkali terjebak di dalam ketidaksabaran. Karena itu kita mau langsung melakukan segala sesuatu tanpa mendoakan terlebih dahulu. Bahkan kalaupun kita berdoa, seringkali kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Kita mau apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki tercapai lebih cepat. Karena kita tidak mau menunggu. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu anak-anak belum masuk sekolah, di rumah sulit sekali dengan internet. Karena itu saya mencoba untuk mendaftarkan ke satu provider. Tetapi 3 kali mendaftar, 3 kali disurvei oleh teknisi, tetap saja dikatakan, Pak, maaf, di tempat Bapak belum ada jaringan. Kemudian anak-anak berkata, Pak, kapan pasang internet? Saya katakan, kita sudah mencoba, tetapi belum ada jaringan. Saya yang katakan kepada mereka, pernah nggak kalian berdoa? Iya sih, kadang-kadang kita doakan. Nah, jangan cuma kadang-kadang, tetapi doakan. Sebab waktunya Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Beberapa saat kemudian, ketika hari Minggu, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teknisi. Dan berkata, Pak, apakah di tempat Bapak sudah jadi pasang untuk jaringan internet? Saya katakan belum, karena memang tidak ada jaringan. Tapi kemudian teknisi itu berkata, sepertinya sudah ada, Pak. Oke, kalau begitu, cobalah datang dan survei. Kalau ada, pasti saya akan pasang. Sore harinya dia datang. Dan dia cek lagi, sampai akhirnya dia katakan, Pak, sebenarnya belum ada jaringan yang baru. Tetapi jangan khawatir, kami akan mencoba. Dan betul, sore hari itu hingga pukul 7 malam, semuanya selesai. Saya katakan kepada anak-anak, coba kalian lihat. Waktunya Tuhan waktu yang terbaik.
ketika engkau benar-benar butuh, maka Tuhan pasti akan berikan. Jadilah, akhirnya mereka belajar secara online, pembelajaran jarak jauh, tidak perlu khawatir. Kapasitas, kuota, ataupun pulsa mereka habis. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita malas untuk menunggu. Mengapa? Karena menunggu adalah satu pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan yang tidak disenangi, pekerjaan yang dihindari. Karena menunggu memang satu hal yang membosankan. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Kita gencar minta, tetapi kita lupa bahwa ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tetapi di saat itulah kita malas untuk menunggu. Kita tidak sabaran dan akhirnya kita malas untuk berdoa. Kita sulit berdoa karena kita telah kehilangan keseimbangan dalam hidup. Kita dikejar-kejar dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Kita dikejar dengan berbagai macam pekerjaan yang sudah menunggu. Tetapi kadangkala kita juga berkata, bukankah aku cukup berdoa dalam hati? Betul, kita bisa berdoa dalam hati. Tetapi ada saatnya kita harus menyediakan waktu secara khusus untuk berbicara dengan Allah. Saudara bisa bayangkan, kalau engkau sedang berbicara dengan seseorang, tetapi orang yang kau ajak bicara itu tidak menoleh. Orang yang kau ajak bicara itu tidak memperhatikan apa yang kau katakan. Bahkan wajahnya melihat ke arah yang berbeda. Bagaimana perasaan saudara? Tentu merasa tidak dihargai. Begitu juga dengan doa. Kalau engkau hanya serampangan, hanya engkau serabutan berdoa dengan berkata, bukankah aku bisa berdoa dalam hati tanpa meluangkan, tanpa menyediakan waktu secara khusus dengan Allah. Engkau sedang berpaling dari Allah. Walaupun engkau mengatakan hatiku berdoa, tetapi Allah mau engkau melihat, engkau memandang kepadanya, dan engkau secara khusus menghadapkan wajahmu kepada Bapa. Ingat, Daniel, meskipun di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang yang dipercayakan dalam pemerintahan oleh Raja Darius, tetapi dia tidak melupakan doa. Dia menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga Yesus, di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah menjalankan misi dari Bapaknya, dia tidak pernah melupakan doa. Bahkan dia bisa mengambil waktu pagi-pagi untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Bapa. Atau setelah seharian penuh dia bekerja, dia meluangkan waktu, dia menyendiri, dan kemudian bercakap-cakap dengan Bapaknya. Ini mengindikasikan kepada kita, ini mengatakan kepada kita, bahwa meskipun engkau sibuk, meskipun engkau banyak pekerjaan, tetapi jangan melupakan untuk berbicara dengan Allah. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk menyediakan waktu secara khusus bersama dengan Allahmu. Karena Allah juga ingin mendengarkan curhatanmu. Allah juga ingin mendengar keluhanmu. Allah juga ingin mendengarkan pujianmu. Allah juga ingin mendengarkan bagaimana engkau mengungkapkan apa yang sedang engkau rasakan. Dan Tuhan akan tersenyum ketika engkau secara khusus berbicara kepada Dia. Allah akan berbicara kepadamu melalui firman-Nya, tetapi juga Allah mau mendengarkan suara hatimu melalui doamu. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah.
Kristus adalah teladan terbaik dalam hal berdoa. Dia adalah seorang pendoa. Bahkan dia juga mengajarkan para pengikutnya untuk berdoa. Saudara, kalau Kristus sang anak Allah itu pun memiliki kehidupan doa bersama dengan Bapaknya, bagaimana dengan engkau? Apakah mungkin engkau mau melupakan? Apakah engkau mungkin untuk meninggalkan doa? Bahkan engkau bermalas-malasan untuk berdoa? Pandanglah Kristus, pandanglah Yesus. Ia yang adalah Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan dalam keadaan menjadi serupa dengan manusia, dia tetap meluangkan waktu, dia memberikan waktu, dia bertumbuh dalam waktu untuk berdoa dalam menjalankan misi dan juga rancangan Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu bila kita sering berdoa, saya percaya kita akan sering mendengar suara Tuhan. Bila kita jarang berdoa, maka kita tidak akan bisa mendengar suara Allah dengan jelas. Kita akan lebih sering mendengar suara manusia. Kita akan lebih sering mendengar suara diri kita. Dan itu akan menjauhkan kita dari Allah. Karena itu, tetaplah berdoa dan bertumbuhlah di dalam kehidupan doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.